Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutara Septiani dengan NIM 0322232243. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan edukasi yellow journalism, tinjauan etika, dan hukum media. Saya juga melakukan penjelasan dan edukasi ini untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Etika dan Hukum Media. Baik, kita mulai dengan pengertian yellow journalism. Jadi, yellow journalism ini adalah praktik jurnalistik yang berfokus pada sensasi dan dramatisasi berita, seringkali dengan mengabaikan kebenaran dan integritas informasi. Praktik ini muncul pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat, ditandai dengan berita-berita yang bombastis, sensasional, spekulatif, dan seringkali tidak akurat karena hanya untuk menarik perhatian pembaca dan meningkatkan penjualan surat kabar pada saat itu. Terus pertanyaannya, mengapa disebut yellow journalism gitu? Yellow journalism disebut demikian karena istilah ini berasal dari persaingan dua surat kabar besar di New York pada akhir abad ke-19, yaitu New York World milik Joseph Pulitzer dan New York Journal milik William Randolph Hearst. Mereka berdua bersaing sengit untuk menarik perhatian pembaca dengan menggunakan teknik pemberitaan yang sensasional, dramatis, dan seringkali tidak akurat. Nama yellow journalism muncul dari karakter komik bernama The Yellow Kids yang populer pada masa itu, yang diterbitkan di kedua surat kabar tersebut. Warna kuning pada karakter ini kemudian jadilah simbol dari gaya jurnalistik yang mengedepankan sensasi dibandingkan fakta, sehingga lahirnya istilah yellow journalism yang menggambarkan praktik pemberitaan yang bombastis dan cenderung tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan yellow journalism di Indonesia. Pada awal kemunculannya era reformasi pada tahun 1998, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya era reformasi, kebebasan pers di Indonesia meningkat pesat pada periode ini. Banyak media baru bermunculan termasuk tabloid-tabloid yang mengedepankan berita sensasional. Lalu pada tahun 2000-an, peningkatan popularitas yellow journalism ini mulai mendapat perhatian lebih besar dengan kemunculan berbagai media cetak dan elektronik yang berlomba-lomba menarik perhatian pembaca. Berita-berita yang mengandung unsur sensasi, gosip, dan kontroversi menjadi sangat populer pada saat itu. Lalu pada tahun 2010-an, pada era digital, dengan berkembangnya internet dan media sosial, praktik yellow journalism semakin merajalela. Banyak situs berita online dan platform media sosial yang memanfaatkan clickbait dan berita sensasional untuk meningkatkan trafik dan pendapatan iklan. Lalu dari pemerintah pun juga ada regulasi dan dari sisi etikanya, yaitu dengan membuat Undang-Undang Pers dan UU ITE agar Dewan Pers juga aktif mengawasi praktik jurnalistik dan memberikan sanksi kepada media yang melanggar kode etik. Selanjutnya, dalam perspektif etika, dalam konteks etika jurnalistik, yellow journalism ini dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar seperti akurasi dan kebenaran, objektivitas, tanggung jawab sosial, privasi, dan martabat. Yellow journalism seringkali mengabaikan verifikasi fakta, menyebarkan informasi yang tidak akurat atau dipelintir. Yang seharusnya jurnalis itu diharapkan menyampaikan berita secara objektif dan netral. Namun, yellow journalism ini cenderung bias dan manipulatif. Berita sensasional yang dihasilkan oleh yellow journalism ini dapat menyebabkan kerugian sosial seperti memicu ketakutan, kebencian, atau diskriminasi. Yellow journalism juga seringkali mengorbankan privasi individu dan martabat manusia demi mengejar berita yang menarik perhatian.
Selanjutnya, dari segi hukum media di Indonesia, dalam konteks hukum media di Indonesia, Yellow Journalism ini bertentangan dengan berbagai peraturan yang mengatur praktik jurnalistik seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. UU ini menjamin kebebasan pers, namun juga menuntut agar pers bertanggung jawab dan mematuhi kode etik jurnalistik. Yellow Journalism dapat dianggap melanggar kode etik jurnalistik, terutama dalam hal akurasi dan penghormatan terhadap fakta. Lalu yang kedua ada kode etik jurnalistik yang biasa disebut KIJ, kalau disingkatnya itu KIJ, yaitu mengatur bahwa pers wajib menyajikan berita secara berimbang, tidak memutarbalikkan fakta, dan tidak berprasangka buruk. Praktik yellow journalism ini malah mengedepankan sensasi yang jelas bertentangan dengan peraturan ini. Lalu yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Undang-Undang ITE mengatur tentang penyebaran informasi di dunia digital, berita yang menyesatkan atau hoax yang seringkali menjadi produk yellow journalism dapat dikenai sanksi berdasarkan UU ITE, terutama jika menyebabkan kerugian pada pihak tertentu. Lalu di sini ada studi kasus yellow journalism yang berjudul penggunaan vaksin COVID-19 ke dalam tubuh dapat mengubah DNA manusia. Dalam unggahan di media sosial Facebook ini berisi klaim yang menyebutkan penggunaan vaksin COVID-19 ke dalam tubuh dapat mengubah DNA manusia. Disebutkan juga bahwa vaksin ini sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Ternyata unggahan ini tuh salah gitu, dan unggahan ini juga menyajikan narasi yang dramatis dan menakutkan, disertai dengan gambar, video, dan juga link yang diambil di luar konteks yang gak ada keterkaitannya dan tidak terverifikasi, karena hal itu dilakukan oleh mereka untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Lalu analisis dari sisi etikanya, penyebaran informasi yang menyesatkan, menyebarkan klaim yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika komunikasi. Etika dalam media dan komunikasi menuntut bahwa setiap informasi yang disebarkan harus akurat, terverifikasi, dan tidak menyesatkan. Lalu, ada tanggung jawab sosial. Penyebaran klaim palsu seperti ini bertentangan dengan tanggung jawab sosial media dan individu yang membagikan informasi. Klaim tersebut dapat menimbulkan ketakutan yang tidak perlu, memperburuk keengganan masyarakat untuk divaksinasi, dan secara langsung berdampak pada upaya kesehatan masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19 pada saat itu. Lalu, dilihat dari analisis hukumnya, yang pertama yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi UU ITE. Di Indonesia, penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan di media sosial itu dapat melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur bahwa siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dapat dikenai sanksi hukum. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Meskipun UU ini secara spesifik mengatur tentang pers, media sosial juga dapat dilihat dalam konteks regulasi penyebaran informasi. Berita atau klaim yang tidak akurat dapat dianggap melanggar standar jurnalistik jika disebarkan oleh media resmi yang juga memiliki platform di media sosial. Lalu yang ketiga, tindak pidana penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks tentang vaksinasi dapat dikenai pasal-pasal yang berkaitan dengan penyebaran kebohongan publik yang menyebabkan keresahan atau kerugian. Hal ini dapat dilaporkan dan diproses secara hukum dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara atau denda. Jadi sebenarnya secara etika, penyebaran klaim palsu tentang COVID-19 itu merupakan pelanggaran serius
terhadap tanggung jawab sosial dan etika komunikasi. Dari segi hukum, tindakan ini berpotensi melanggar UU ITE dan bisa dikenai sanksi pidana atau denda. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan media untuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan di media sosial itu akurat, terverifikasi, terutama terverifikasi oleh Dewan Pers dan tidak menyesatkan. Dan terakhir, sampai pada kesimpulan bahwa yellow journalism ini adalah praktik yang merugikan baik dari segi etika maupun hukum. Di Indonesia, meskipun kebebasan pers dijamin oleh undang-undang, media tetap harus bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Jurnalis dan media harus menghindari praktik-praktik yang tidak etis seperti yellow journalism ini, dan lebih mengutamakan integritas, akurasi, serta tanggung jawab sosial dalam menyajikan berita. Dengan begitu, media bisa berperan positif dalam mendidik masyarakat dan menjaga keharmonisan sosial. Baik, saya rasa cukup pembahasan ini. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.